Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diperkirakan akan bersikap menggantung Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, PDIP kemungkinan masih menghitung dampak politik jika mereka menetapkan sikap politik terhadap anak sulung Presiden Joko Widodo itu. Di sisi lain, Agung memperkirakan PDIP juga berupaya meraih kemenangan beruntun sejak pemilu 2014 sehingga sangat mempertimbangkan berbagai hal terkait apakah akan memutuskan nasib Gibran sebagai kader. Persoalan lain yang mengemuka adalah opini publik pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres dan cawapres belum terkonsolidasi secara masif karena masih menganggap isu itu elitis. Agung menilai saat ini PDIP memahami posisi Gibran yang merupakan salah satu kader mereka kuat secara politik. Sebab Gibran yang masih menjabat sebagai wali kota Solo didukung ayahnya, para pendukungnya dan para pendukung sang ayah, serta partai politik pengusung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sunanto atau akrab disapa Cak Nanto, mengaku mendapatkan informasi bahwa Gibran Rakabuming Raka akan mengundurkan diri dari keanggotaan PDIP. Politikus PDIP ini lantas menyinggung soal etika ketika menerima pinangan partai politik lain, termasuk Pilpres 2024, maka kader tersebut itu harus mengundurkan diri. Pengunduran diri yang bersangkutan harus dilakukan sebelum ada tindakan pemecatan dari partai. Dia menambahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga kini juga kerap mengingatkan kepada kadernya agar tidak melakukan manuver pada saat Pilpres ataupun pemilu. Oleh sebab itu, Nanto mengatakan PDIP kini dalam posisi menunggu terkait keputusan Gibran yang akan menerima pinangan dari Prabowo untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Untuk memenangkan pemilu 2024 tidak ringan. Ada tantangan besar, ada perlawanan besar. Kawan jadi lawan. Saya kira pada akhirnya kita harus pastikan bahwa proses pencalonan Gibran itu menimbulkan disinsentif bagi PDIP karena kunci-kunci utama PDIP di pemerintahan direteli atau dipatahkan kuncinya oleh Jokowi. Sebaliknya insentif diberikan pada koalisi Prabowo yang ada upaya untuk memperlihatkan bahwa tukar tambah itu bisa dilakukan secara kuantitatif. Tetapi yang kuantitatif tidak membatalkan persaingan kualitatif antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, kan itu dasarnya kan. Ya. Jadi dendam itu tidak bisa ditukar tambah dengan sekedar memperlihatkan perubahan komposisi kabinet. Yang kita tunggu sebetulnya adalah kecermatan Ibu Mega untuk melihat peluang revenge atau fight back terhadap apa yang dilakukan Pak Jokowi, terutama soal kepala bin. Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang nih, karena korupsi kan udah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka. Tapi sebelum kita berdoa, saya ingin sedikit cerita. Ceritanya pendek.
ada orang tanya sama saya, Beb, gimana sih kok wakil presidennya masih muda? Saya jawab, kapan memberikan kesempatan generasi muda untuk maju ke depan? Kita punya Mas Gibran, itulah untuk mengangkat kaum pemuda ke depan sehingga menjadi Indonesia emas. Saya ucapkan terima kasih, tepat pilihan Pak Prabowo mengangkat Gibran menjadi wakil presiden. Terima kasih.